Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Humairah Almardiah, NPM 21311017, Program Studi Akuntansi Keuangan. Saya akan menjelaskan materi hak asasi manusia bab 12. Ada beberapa pengertian hak asasi manusia, diantaranya yaitu hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Mustafa Kemal Pasha. Yang ketiga, hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan, menurut Ghazali. Hak-hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak ia hidup yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. HAM meliputi beberapa bidang, yaitu A. Hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. Yang B. Hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara, yaitu hak memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul. C. Hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapatkan hidup layak. D. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau sosial dan cultural right, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak berekspresi. E. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. F. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM terjadi di beberapa negara dan organisasi, yaitu perkembangan HAM masa sejarah, perkembangan HAM di Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Atlantic Center, serta pengakuan HAM oleh PBB. HAM di Indonesia. Pengakuan HAM oleh bangsa Indonesia terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama, yaitu pada kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemudian pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu pada kalimat kemudian daripada itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berdasarkan landasan ideal, pengakuan, dan jaminan HAM di Indonesia. Batang tubuh UUD 1945 dari pasal 28A sampai J, ketetapan MPR, serta UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Penegakan HAM bangsa Indonesia. Penegakan HAM oleh bangsa Indonesia melalui pembentukan lembaga dan konvensi internasional. Hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi berikut. Hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Kemudian hak-hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Berikutnya, hak-hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Kemudian, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right, misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia diantaranya: 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Bersifat relatif. 3. Keterpaduan. 4. Keseimbangan. 5. Kerjasama internasional yang saling menghormati. 6. Tata pada peraturan, taat pada peraturan. 7. Keterkaitan sistem politik. 8. Kesamaan harkat dan martabat. 9. Prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan
masyarakat adat. 11. Mendahulukan hukum nasional. 12. Tanggung jawab pemerintahan. Hambatan penegakan HAM. 1. Faktor kondisi sosial budaya. 2. Faktor komunikasi dan informasi, yaitu letak geografis Indonesia yang luas, sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik, sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas. Kemudian yang C, faktor kebijakan pemerintah, yaitu tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. Kemudian ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan. Yang D, faktor perangkat perundangan, yaitu pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Lalu, kalaupun ada, peraturan perundang-undangannya masih sulit untuk diimplementasikan. Yang E, faktor aparat dan penindakannya atau law enforcement. Sifat HAM yang pertama yaitu universal atau umum, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Dasarnya bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya, menurut Meriam Budiarjo 1994. Yang kedua, supralegal, yaitu tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau UUD maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki manusia, bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan. Program pemajuan dan perlindungan HAM. Yang pertama, perlindungan perempuan, yaitu keadilan dan kesetaraan gender. Yang kedua, rencana aksi nasional atau RAN, penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Yang ketiga, perlindungan hak anak. Dan yang keempat, perlindungan pekerja. Permasalahan Indonesia dalam penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM. Yang pertama, penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat, yaitu sampai 2004 baru 3 dari 9 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah mencapai proses pemeriksaan dan di pengadilan. Yang kedua, masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Yang ketiga, belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi. Hasan Wirayuda 2005, permasalahan HAM yang menjadi sorotan dunia, yaitu yang pertama, situasi HAM di Papua. Di antaranya di Kabupaten Puncak Jaya, pembunuhan di Wamena, Waisor, dan Abepura, dan implementasi UU Otonomi Khusus Papua. Yang kedua, situasi di Aceh, Papua, dan peradilan ad hoc tim-tim. Yang ketiga, kebebasan pers. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.